Halo semuanya, selamat datang di Media Edukasi. Let's begin. Asesmen nasional berbasis komputer adalah evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah untuk pemetaan mutu sistem pendidikan pada tingkat satuan pendidikan dasar dan menengah dengan menggunakan instrumen asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Asesmen nasional berbasis komputer atau ANBK dapat dilaksanakan dalam dua moda, yaitu online dan semi-online. Berikut penjelasan dan perbedaannya. Pada mode online, komputer klien harus memiliki akses internet yang stabil. Bandwidth yang disarankan minimal 12 Mbps per 15 komputer klien. Selain itu, mode ini juga membutuhkan sebuah komputer proktor yang berguna untuk membuka token. Pada ANBK mode online, masing-masing lokasi tes terdapat aplikasi exam browser proktor dan klien, di mana keduanya langsung terhubung dengan server pusat Pusmenjar. Perlu diingat, aplikasi exam browser proktor tidak perlu melakukan sinkronisasi data sebelum pelaksanaan tes, dikarenakan semua data langsung diakses melalui server pusat. Berbeda dengan mode online. Pada mode semi-online, komputer klien tidak memiliki akses internet secara langsung, melainkan terhubung dengan komputer proktor yang memiliki akses internet. Bandwidth yang diperlukan minimal 1 Mbps. Pada mode semi-online, masing-masing lokasi terdapat aplikasi exam browser admin dan exam browser klien. Aplikasi exam browser admin akan menjalankan mesin virtual atau VHD yang terhubung ke server pusat. Aplikasi exam browser klien terhubung dengan komputer proktor melalui jaringan LAN. Pada mode semi-online, proktor wajib melakukan sinkronisasi data dari server pusat ke komputer proktor. Berikut perbedaan metode ANBK daring dan semi-daring.
Pada ANBK, siswa akan melewati beberapa tahapan dalam mengerjakan soal. Apa saja tahapan tersebut? Laman login. Pada laman ini, peserta wajib memasukkan username dan password yang didapat dari laman anbk.kemdikbud.go.id. Pastikan username dan password sudah sesuai. Setelah login, pastikan peserta membaca petunjuk pengerjaan soal secara seksama yang ada di kolom sebelah kiri. Setelah itu, peserta diminta untuk memasukkan nama, tanggal lahir, dan token pada kolom konfirmasi data peserta. Untuk ANBK dengan sistem online, token akan muncul pada pojok kiri atas. Sedangkan pada sistem semi daring, token tidak akan muncul. Kode token didapatkan melalui proktor. Selanjutnya, peserta tes menekan tombol submit untuk menuju halaman konfirmasi tes. Pada halaman ini terdapat informasi nama tes, status tes, waktu tes, alokasi waktu tes yang akan dikerjakan. Klik tombol mulai untuk mengerjakan tes. Dalam halaman tes, terdapat beberapa tombol navigasi yang memiliki fungsi berbeda-beda. 1. Username. Pada bagian pojok kanan atas terdapat informasi username peserta yang sedang mengerjakan soal. 2. Nomor soal. Menjelaskan posisi soal yang sedang ditampilkan. 3. Pengaturan ukuran tulisan. Bagian ini digunakan untuk mengubah ukuran tulisan soal, di mana diberikan 3 pilihan, yaitu kecil, sedang, dan besar. 4. Sisa waktu pengerjaan adalah menunjukkan sisa waktu yang dimiliki oleh peserta tes dalam satuan jam dan menit. 5. Daftar soal. Menunjukkan daftar nomor soal. 6. Tampilan soal. Bagian ini digunakan untuk menampilkan soal yang terdiri dari wacana atau stimulus, pertanyaan, serta pilihan atau isian jawaban. 7. Tombol sebelumnya. Merupakan tombol untuk melihat soal sebelumnya. 8. Tombol ragu-ragu. Tombol ini digunakan untuk menandai suatu jawaban pada nomor soal yang dianggap ragu-ragu. 9. Tombol berikutnya. Merupakan tombol untuk melihat soal berikutnya. Pada soal nomor dan stage terakhir tombol akan berubah menjadi tombol selesai. Pada setiap tes literasi dan numerasi ANBK, peserta akan melalui 3 tingkatan, di mana pada tingkatan pertama akan diberikan soal yang tingkat sedang. Kemudian pada tingkatan berikutnya, aplikasi akan menentukan jenis tingkatan sesuai dengan kemampuan peserta tes pada tingkatan sebelumnya. Jika dalam menjawab soal lebih besar sama dengan 50% yang benar, maka pada stage berikutnya akan diberikan soal ke tingkat yang lebih tinggi. Sebaliknya, jika jawaban benar kurang dari 50%, maka akan diberikan soal ke tingkat yang lebih rendah. Pada stage pertama ini, peserta akan diberikan sebanyak 10 sampai 12 soal, tergantung pada jenjang pendidikan peserta tes. Setiap akan berpindah stage, akan muncul pop-up konfirmasi pindah stage. Jika peserta sudah masuk ke stage kedua, maka peserta tes tidak bisa lagi melihat soal pada stage pertama. Peserta hanya bisa mengerjakan soal pada stage kedua tersebut. Nomor soal pada stage ini adalah lanjutan nomor soal dari stage pertama. Bila peserta ANBK membuka daftar soal, akan terlihat 3 jenis warna yang memiliki arti berbeda-beda, yaitu putih, berarti peserta belum menjawab soal tersebut. Biru, menandakan posisi peserta berada pada nomor soal tersebut. Hitam, menandakan siswa sudah mengisi jawaban tersebut. Kuning, menandakan bahwa peserta mencentang tombol ragu-ragu. Jika peserta sudah masuk ke stage ketiga, maka peserta tes tidak dapat melihat soal pada stage pertama dan kedua. Peserta hanya bisa mengerjakan soal pada stage ketiga. Nomor soal pada stage ini adalah lanjutan dari nomor soal di stage pertama dan kedua. Pada stage ini, di nomor terakhir terdapat tombol selesai. Jika peserta menekan tombol selesai, maka akan muncul notifikasi untuk mengakhiri tes sebanyak 3 kali. Apabila terdapat yang masih ditandai ragu-ragu, maka akan muncul konfirmasi jawaban ragu-ragu. Peserta harus menghilangkan centang pada jawaban ragu-ragu sebelum menyelesaikan tes.
Setelah menyelesaikan tes literasi dan numerasi, peserta ANBK akan diminta untuk mengerjakan subtes yang pertama. Pada halaman ini ditampilkan keterangan subtes berikutnya. Pada tombol mulai, akan ditampilkan waktu tunggu selama 60 detik untuk dapat melanjutkan tes berikutnya. Ditandai dengan perubahan warna tombol mulai menjadi biru. Pada subtes kedua, peserta mengerjakan soal angket menggunakan mekanisme CBT. Dalam proses ini tidak ada penilaian salah atau benar. Setelah peserta menyelesaikan seluruh stage, akan muncul konfirmasi sebanyak 3 kali untuk menyelesaikan tes. Setelah peserta menyelesaikan tes, maka akan ditampilkan konfirmasi untuk kembali ke halaman login. Penjelasan tentang aplikasi VirtualBox dan fungsi VirtualBox dalam pelaksanaan ANBK mode semi online. VirtualBox merupakan aplikasi open source yang berfungsi untuk menjalankan atau membuat virtual Windows. Aplikasi ini bisa di-download di website resminya. Aplikasi VirtualBox merupakan aplikasi yang wajib diinstal pada PC Proctor untuk ANBK mode semi online. Pemberian nama pada mesin virtual bersifat bebas, dengan catatan tidak ada spasi atau jarak. Untuk tipe, pilih Microsoft Windows dan version Windows 2012 64 bit. Pastikan PC Proctor sudah terdapat Windows 64 bit. Pembagian memori pada virtual minimal 4 GB atau setengah dari kapasitas RAM fisik. Pastikan pemberian RAM pada mesin virtual tidak boleh melebihi garis warna hijau. Pilih Use and Existing untuk mencari lokasi penyimpanan VHD. Klik Add untuk mencari lokasi file VHD yang disimpan. Pilih VHD yang akan di-add, kemudian klik Open. Pastikan VHD yang di-add merupakan VHD untuk pelaksanaan ANBK 2021. Kemudian klik Choose. Setelah yakin sudah benar dengan VHD yang dipilih, klik tombol Create untuk tahap terakhir pembuatan mesin virtual. Pada Windows VirtualBox akan muncul nama virtual mesin yang sudah kita buat. Bapak Ibu Proktor, berikut adalah langkah-langkah melakukan setting pada mesin virtual yang telah kita buat. Klik tombol Setting pada mesin virtual yang sudah kita buat. Kemudian pilih bagian Sistem dan pilih tab Prosesor. Naikkan jumlah core atau CPU menjadi minimal 2 atau lebih. Pastikan core tidak melebihi garis warna hijau. Pada bagian network atau jaringan, pilih tab adapter 1. Kemudian pilih bridge adapter. Untuk name NIC, pilih yang terhubung pada jaringan lokal atau klien dengan IP 192.168.0.xxx. IP statik dari Proctor atau klien tidak boleh menggunakan angka 0.200, bukan yang terhubung dengan internet. Bagian ini sangat penting. Jika salah pilih pada bagian nama NIC di adapter 1 ini, Proctor tidak akan bisa masuk ke halaman CBT Sync Web. Pada adapter 2, checklist enable, kemudian pilih NAT pada adapter 2 ini, supaya VHD mendapatkan akses koneksi internet dari host atau PC. Jika sudah benar pengaturannya, klik tombol OK untuk menyimpan dan kembali ke Windows VirtualBox. Transfer Respon merupakan salah satu fitur yang terdapat pada mode semi-online. Fitur ini berfungsi sebagai alternatif untuk melanjutkan tes. Ketika VHD atau PC Proctor mengalami kendala, seperti PC rusak atau VHD rusak. Sebelum kita mulai, pastikan Bapak Ibu Proctor sudah memiliki file backup VHD hasil sinkronisasi pertama kali. File ini sebaiknya disimpan pada hard disk eksternal.
Untuk melakukan setting transfer respon, siapkan sebuah flash disk dengan kapasitas minimal 4 GB. Buat folder baru di dalam flash disk tersebut. Di sini saya buat folder dengan nama dump file. Share folder tersebut dengan cara klik kanan, kemudian pilih Properties. Setelah muncul window Properties, pilih tab Sharing, kemudian klik tombol Share. Pada text box yang kosong, klik tanda panah ke bawah untuk membuka pilihan. Pilih option Everyone, setelah itu klik tombol Add di sebelah kanan dialog box. Icon Everyone akan muncul pada box di bagian bawah. Langkah selanjutnya adalah merubah permission level Everyone di sebelah kanan. Klik tombol Read dan rubah menjadi Read atau Write. Setelah itu, klik tombol Share di bagian kanan bawah window. Bila muncul notifikasi, pilih tombol Yes. Setelah Anda klik tombol Share, tampilan window akan berubah. Perhatikan pada bagian kiri atas window tersebut. Bila Anda telah berhasil melakukan sharing folder, akan muncul tulisan Your folder is shared. Setelah itu, pilih tombol Done di bagian bawah window. Kemudian pilih tombol Close pada window Properties folder. Langkah selanjutnya adalah buka aplikasi CBT Sync Admin. Masukkan password ID Proctor, kemudian pilih Login. Disarankan untuk membuka Exam Browser Admin dalam mode Normal View untuk memudahkan proses copy-paste. Setelah login, pilih menu status tes yang terdapat pada sebelah kiri layar. Pada tampilan layar status tes akan diinformasikan bahwa transfer respon tidak valid. Hal ini akan mengakibatkan ujian tidak bisa dilaksanakan. Penting untuk diingat bahwa menu transfer respon hanya muncul dan bisa disetting dalam kondisi aktif. Hal ini dapat dilihat pada pojok kanan atas layar akan terdapat kata aktif. Bapak Ibu Proktor, langkah selanjutnya adalah pilih menu transfer respon pada bagian kiri bawah layar. Pada layar transfer respon, ada 4 text box yang harus Bapak Ibu isi. Yang pertama, folder dump, kemudian username, lalu password, dan server IP. Yang pertama, text box folder dump. Pada text box ini, Bapak Ibu harus mengisi alamat IP server lokal dan nama folder yang sudah kita sharing sebelumnya. Pastikan nama folder yang dimasukkan sesuai dan tidak ada perbedaan penulisan. Untuk lebih memudahkan, Bapak Ibu Proktor bisa melakukan copy paste dalam mengisi nama folder tersebut. Text box yang kedua adalah username. Yang diminta di sini adalah username untuk login pada komputer bukan aplikasi. Pastikan penulisan username sesuai dan tidak ada perbedaan penulisan. Text box yang ketiga adalah password. Password yang diminta adalah password untuk login ke komputer, bukan aplikasi. Semua komputer Proktor harus memiliki password. Text box yang terakhir adalah server IP. Masukkan alamat IP server lokal, bukan server yang terhubung dengan internet. Bapak Ibu bisa copy paste dari text box folder dump sebelumnya. Setelah semua text box diisi, klik tombol simpan. Bila sudah benar, di bagian atas layar akan muncul notifikasi berwarna hijau yang menyatakan data folder dump berhasil diganti. Lakukan pengecekan ulang pada folder yang telah kita buat dan sharing pada awal melakukan setting transfer respon atau pada folder yang kita tulis pada text box folder dump. Bila pengaturan transfer respon yang kita lakukan benar, harusnya di dalam folder tersebut akan terdapat file testme.txt. Pada saat pelaksanaan tes, pada folder ini akan masuk file txt yang jumlahnya sama dengan jumlah peserta yang melakukan ujian di ruangan tersebut pada hari itu. Bapak Ibu Proktor, sekarang kita kembali pada aplikasi Exam Browser Admin. Pilih tombol status tes pada bagian kiri layar. Bila setting transfer respon berhasil, tampilan layar status tes akan berubah seperti ini. Di sini, Bapak Ibu Proktor bisa memilih dan mengganti daftar tes dan kelompok tes. Bapak Ibu Proktor, demikianlah tutorial melakukan setting pada transfer respon. Semoga video ini bisa mempermudah pekerjaan Bapak Ibu di lapangan.